Ini bukan cerita film, bukan juga legenda atau kisah horor, ini nyata dan terjadi di Indonesia. Ada satu gunung yang dikenal sebagai salah satu yang paling aktif di dunia. Gunung yang tidak pernah benar-benar tidur. Dalam beberapa tahun sekali, ia bisa bangun kapan saja, mengguncang tanah, mengeluarkan asap tebal ke langit, lalu memuntahkan awan panas yang meluncur cepat menuruni lerengnya, suhunya ratusan derajat. Cukup panas untuk membakar pepohonan, menghancurkan rumah, mengubah desa menjadi sunyi dalam hitungan menit. Setiap kali aktivitasnya meningkat, siren peringatan berbunyi, warga diminta mengungsi. Jalanan dipenuhi kendaraan yang menjauh dari gunung, semua orang berusaha menyelamatkan diri. Kedengarannya menakutkan. Kalau kita membayangkannya, mungkin satu hal langsung terlintas di kepala. Siapa yang mau tinggal di tempat seperti itu? Tapi justru disinilah hal anehnya. Di lereng gunung ini, bukan cuma 1-2 orang yang tinggal, ada ribuan keluarga. Ada rumah, sekolah, ladang, ternak, bahkan pasar kecil. Anak-anak bermain seperti biasa. Petani tetap bekerja setiap pagi, asap tipis dari puncak gunung seolah sudah dianggap pemandangan sehari-hari. Dan yang lebih mengejutkan, setelah letusan besar terjadi, setelah rumah rusak, setelah mereka mengungsi berhari-hari, banyak dari mereka justru kembali lagi, membangun ulang rumahnya, menanam lagi ladangnya, melanjutkan hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagi sebagian orang, itu terdengar berisiko, bahkan mungkin sulit dimengerti. Tapi bagi mereka, tempat ini bukan sekadar tanah berbahaya. Ini rumah, ini sumber kehidupan, dan gunung itu bukan musuh. Gunung itu adalah bagian dari hidup mereka. Pertanyaannya sekarang, kenapa ribuan orang memilih tetap tinggal di bawah gunung yang bisa meletus kapan saja? Apa yang sebenarnya membuat mereka bertahan? Gunung itu punya satu nama yang sangat dikenal di Indonesia, namanya Gunung Merapi. Letaknya di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, menjulang hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan, tampilannya terlihat tenang, hijau, indah, damai. Sekilas, tidak ada yang terlihat berbahaya, tapi di balik pemandangannya yang cantik, Merapi menyimpan tekanan besar di dalam perut buminya. Gunung ini dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di dunia. Bukan puluhan tahun sekali meletus, tapi bisa setiap 2-5 tahun. Artinya, letusan di sini bukan hal langka. Aktivitasnya datang lagi dan lagi. Saat tekanan meningkat, puncaknya bisa mengeluarkan abu tebal yang menutup langit. Lava panas perlahan mengalir turun. Dan yang paling berbahaya, muncul awan panas yang meluncur cepat mengikuti lereng. Campuran gas, abu, dan batu bersuhu ratusan derajat itu bisa bergerak sangat cepat, menyapu apapun di depannya. Karena itulah, Merapi dipantau tanpa henti. Alat pendeteksi gempa, kamera, dan sensor dipasang untuk membaca setiap gerakannya. Sedikit saja ada perubahan, status langsung dinaikkan, dan warga diminta bersiap mengungsi. Semua dilakukan karena satu hal sederhana, Merapi bukan gunung yang mungkin meletus, tapi gunung yang tinggal menunggu waktu, dan justru di lereng gunung seaktif inilah ribuan orang memilih membangun hidup mereka. Langit yang tadinya cerah perlahan menggelap oleh abu. Udara terasa lebih berat, bau asap tipis mulai tercium sampai ke desa-desa. Lalu suara gemuruh datang dari puncak, dalam panjang, seperti guntur yang tak berhenti. Tak lama kemudian, abu halus mulai turun seperti hujan. Menempel di atap rumah, menutupi jalan, mengubah warna pepohonan menjadi abu-abu. Aktivitas sehari-hari langsung terhenti, sekolah diliburkan, warung tutup, ladang kosong. Warga bersiap meninggalkan rumah mereka sementara waktu. Barang penting dikemas seadanya. Anak-anak digandeng, ternak dipindahkan, kalau sempat. Jalan desa yang biasanya ramai mendadak dipenuhi orang yang menjauh dari gunung. Beberapa kawasan bahkan terlihat sunyi, seperti kota yang ditinggalkan. Setelah letusan reda, pemandangannya pun berubah. Tanah tertutup abu tebal, dahan patah berserakan, sebagian rumah perlu diperbaiki. Semuanya terasa berbeda dari sebelumnya. Bagi banyak orang, melihat kondisi seperti ini, mungkin cukup untuk memutuskan pergi selamanya. Karena risikonya terlihat jelas, dampaknya nyata. Tapi yang mengejutkan, kisah di lereng Merapi tidak berhenti sampai di situ. Justru setelah semuanya tenang, keputusan yang diambil warga seringkali di luar dugaan. Gunung Merapi, sebuah gunung berapi aktif yang megah, seringkali membawa tantangan besar bagi masyarakat sekitarnya.
Setelah abu mengendap dan kondisi dinyatakan aman, pemandangan yang tersisa seringkali adalah kehampaan dan kerusakan. Namun, perlahan kehidupan mulai bergerak lagi. Kendaraan berdatangan, membawa harapan baru ke desa-desa. Orang-orang kembali, bukan untuk pergi, melainkan untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Banyak yang bertanya, mengapa mereka kembali? Mengapa tidak pindah menjauh dari bahaya? Jawabannya terletak pada ikatan yang mendalam dengan tanah dan kesuburan luar biasa yang ditawarkannya. Tanah di sekitar Merapi sangat subur. Abu vulkanik yang terlihat merusak, lama-lama berubah menjadi pupuk alami. Ini adalah anugerah alam yang memungkinkan panen melimpah, menopang kehidupan ribuan keluarga. Seluruh hidup mereka sudah terikat di sini. Pindah berarti memulai dari nol, meninggalkan warisan leluhur. Ikatan emosional dengan tanah ini tak ternilai harganya, lebih dari sekadar materi. Komunitas di lereng Merapi telah mengembangkan cara hidup yang unik, penuh kearifan lokal. Mereka hidup berdampingan dengan gunung, memahami ritmenya, dan menghormati kekuatannya. Semangat gotong royong dan saling membantu adalah pilar utama dalam menghadapi setiap tantangan. Setiap erupsi adalah pengingat akan kerapuhan hidup, namun juga kekuatan ikatan mereka. Mereka mewariskan pengetahuan tentang gunung, cara membaca tanda-tandanya, dan cara bertahan hidup. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang merayakan kehidupan di tempat yang istimewa ini. Meskipun risiko selalu ada, harapan dan ketahanan masyarakat Merapi tak pernah padam. Mereka adalah penjaga gunung, hidup dalam harmoni dengan alam, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan itu tidak mudah, belum lagi ikatan emosional yang sudah turun-temurun. Mereka lahir di sini, keluarga mereka di sini, kenangan hidup mereka ada di sini. Gunung itu bukan sekadar latar belakang pemandangan, tapi bagian dari cerita hidup mereka sendiri. Jadi meskipun risikonya nyata, bagi mereka, meninggalkan tempat ini justru terasa lebih berat daripada bertahan. Dan dari situlah kita mulai paham. Keputusan mereka bukan soal berani atau nekat, tapi soal rumah. Tapi tinggal di lereng gunung aktif bukan berarti mereka pasrah tanpa persiapan, justru sebaliknya. Warga di sekitar Merapi sudah terbiasa hidup dengan kewaspadaan. Mereka tahu tanda-tandanya, getaran kecil di tanah, suara gemuruh dari puncak, asap yang mulai menebal. Semua itu bukan hal asing bagi mereka. Ada pos pemantauan, ada relawan, ada jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Jika status gunung naik, informasi cepat menyebar, siren berbunyi, dan warga segera mengungsi bersama-sama, bukan panik, tapi terlatih. Anak-anak, orang tua, ternak, semua sudah punya rencana. Karena bagi mereka, hidup di sini bukan soal menantang bahaya, tapi soal belajar berdampingan dengan alam. Gunung bisa memberi kesuburan, tapi juga bisa mengambil segalanya. Dan mereka menerima dua sisi itu sebagai bagian dari kehidupan. Mungkin bagi kita, tinggal di tempat seperti ini terasa mustahil. Tapi bagi mereka, ini rumah, tempat mereka tumbuh, tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka membangun masa depan. Jadi setiap kali Merapi kembali tenang, mereka pun kembali. Bukan karena lupa bahaya, tapi karena cinta pada tanah kelahiran. Kadang, yang terlihat berisiko dari jauh, justru adalah kehidupan paling bermakna bagi orang yang menjalaninya. Dan dari gunung ini, kita belajar satu hal sederhana. Manusia selalu punya cara untuk bertahan.